Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang materi kuliah informatika, di mana kali ini kita akan membahas tentang kerentanan dalam sebuah keamanan, atau judulnya kali ini adalah tentang security vulnerabilities. Ya, apa itu dan apa dampaknya akan kita bahas pada video kali ini. Ketika kita membahas tentang kerentanan dalam sebuah sistem, maka kita tidak akan lepas dengan yang namanya threat, ya, threat atau ancaman, ya. Apa itu threat? Menurut istilah ya yang terdapat dalam dokumen RFC nomor 499, ya, di mana yang judulnya tentang Internet Security Glossary untuk versi 2, threat itu dapat diartikan sebagai apa? Sebagai potensi pelanggaran keamanan, ya. Semua potensi tentang yang berhubungan dengan pelanggaran keamanan, di mana potensi itu bisa muncul ketika ada entitas, keadaan, kemampuan, tindakan, atau peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian. Ya, artinya apa? Artinya ya semua potensi yang bisa muncul, dan nanti ketika potensi itu terjadi itu bisa apa? Bisa menyebabkan kerugian. Kerugian dalam apa? Ya kerugian dalam sistem, ya. Dan kerugiannya macam-macam, bisa berupa kehilangan data atau berubahnya data dan lain sebagainya. Dan di sini threat atau ancaman ini juga dapat diartikan sebagai apa? Sebagai kemungkinan bahaya yang dapat mengeksploitasi kerentanan, ya. Kemungkinan bahaya yang dapat mengeksploitasi kerentanan. Artinya apa? Artinya ya di sini sudah kelihatan ya hubungan antara threat atau ancaman dengan kerentanan atau vulnerability. Yang artinya apa? Artinya threat ini dapat digunakan oleh penjahat, ya, penjahat cyber untuk apa? Untuk mengeksploitasi kerentanan yang ada, ya, yang ada dalam sistem. Nah, di sini threat ini sebuah ancaman, atau threat ini bisa dikategorikan menjadi dua macam. Ada yang ancaman yang bisa disengaja, ya, disengaja artinya ya dilakukan dengan niat ya oleh pelakunya, atau juga ancaman ini berupa ancaman yang tidak sengaja. Artinya apa? Artinya ya memang tidak ada kesengajaan dalam munculnya ancaman ini. Yang pertama tentang intentional threat, yaitu adalah kemungkinan serangan yang dilakukan oleh entitas cerdas. Ya, misalkan apa? Misalkan cracker, ya, orang yang ingin membobol sebuah sistem, atau juga mungkin ancaman itu atau serangan itu dilakukan oleh apa? Oleh organisasi kriminal, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu, misalkan untuk mendapatkan uang dan lain sebagainya. Dan di sini atas dasar apa? Atas dasar kesengajaan dari si pelakunya. Kemudian sedangkan ancaman yang tidak disengaja itu adalah semua kemungkinan kesalahan atau kelalaian manusia, ya. Bisa atau juga bisa berasal dari apa? Berasal dari kerusakan peralatan yang tidak disengaja, ya. Ataupun juga bisa berupa apa? Berupa ancaman yang berasal dari bencana alam, ya, seperti kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, angin topan dan lain sebagainya. Nah, di sini tentang threat ini, di sini ada sebuah model, ya, ada hubungan dari tiga entitas yang berhubungan dengan threat, ya. Ada yang namanya threat agent, kemudian threat action, sama aset, ya. Di mana threat ini muncul dari orang-orang yang termotivasi, yaitu si threat agent ini, ya. Untuk apa? Untuk mengambil tindakan khusus yang digunakan untuk apa? Mengeksploitasi aset, ya. Jadi si agen ini menggunakan threat, ya, untuk apa? Untuk melakukan kejahatan, sehingga si agen ini bisa mengeksploitasi aset-aset yang dituju. Sehingga di sini yang disebut dengan threat agent ini adalah ya individu, ya, berupa individu, perorangan ataupun organisasi atau kelompok yang menjadi sumber dari tindakan ancaman tertentu. Jadi threat agent ini adalah orang yang melakukan ini, ya, melakukan tindakan yang berhubungan dengan threat yang ada. Nah, tindakan itu berupa apa? Berupa aktivitas yang dilakukan oleh agen untuk apa? Untuk mempengaruhi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari aset, ya. Sehingga nanti ya dapat dipastikan bahwasanya hasil dari threat action ini adalah berubahnya ataupun hilangnya atau apapun yang berhubungan dengan kerahasiaan, integritas atau ketersediaan aset yang disusupi. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu threat atau ancaman, maka berikutnya yang kita bahas adalah tentang vulnerability atau kerentanan.
ya. Berdasarkan ini ya dokumen RFC nomor 4949 tentang Internet Security Glossary versi 2, vulnerability dapat diartikan sebagai cacat atau kelemahan yang terdapat dalam desain sistem. Kemudian terdapat juga dalam implementasi atau operasi dan manajemen yang dapat dieksploitasi untuk melanggar kebijakan keamanan sistem. Artinya apa? Artinya vulnerability atau kerentanan ini berupa apa? Bisa berupa cacat ya, atau kelemahan dalam apa? Dalam desain sistem, atau juga dalam implementasi, atau juga yang terdapat dalam operasi dan manajemen, sehingga cacat-cacat yang ada ataupun kelemahan yang ada atau kerentanan yang ada itu dapat dieksploitasi oleh si penjahat ya, untuk apa ya? Dengan tujuan untuk melanggar kebijakan keamanan sistem ya, mulai dari mencuri data, kemudian mengubah data, bahkan sampai ada yang untuk apa? Dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak data-data yang ada. Sehingga dari ini ya, dari definisi ini kita tahu bahwasanya suatu sistem itu dapat memiliki 3 jenis kerentanan. Yang pertama adalah kerentanan dalam hal desain ataupun spesifikasi. Artinya apa? Sebelum ini ya, ketika ingin mendesain sebuah sistem. Kemudian ada juga kerentanan yang berhubungan dengan implementasi. Dan juga yang ketiga adalah jenis kerentanan yang berhubungan apa? Yang terdapat dalam operasi ataupun dan manajemen di sini. Artinya apa? Artinya di sini kalau ketika kita ataupun sebuah organisasi ingin membuat sebuah sistem, maka itu harus diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai terdapat kerentanan-kerentanan di mana kerentanan itu bisa dieksploitasi nantinya oleh si penjahat ya. Jadi harus dipikirkan dan diperiksa secara matang-matang ya, mulai dari proses desain ataupun spesifikasi, kemudian ketika saat implementasi sistem, bahkan sampai yang terakhir pada saat operasi dan manajemen sistem-sistem yang ada. Nah, di sini vulnerabilities itu juga berupa apa? Berupa kelemahan dalam sebuah sistem informasi yang dapat memberikan kesempatan kepada ancaman atau threat untuk melakukan kompromi terhadap aset-aset yang ada. Sehingga dapat dikatakan ya kerentanan ini menjadi apa? Dapat menjadi pintu masuk ya, dapat dijadikan pintu masuk oleh si peretas ataupun penjahat ataupun penyerang untuk apa? Untuk melakukan kompromi terhadap aset-aset yang ada. Sehingga di sini dapat kita lihat hubungan antara kerentanan vulnerability dengan apa? Dengan ancaman threat ya. Di mana di sini kerentanan itu bukanlah menjadi sebuah risiko tanpa adanya ancaman yang mengeksploitasinya. Dan ancaman bukanlah risiko tanpa kerentanan untuk dieksploitasi. Artinya apa? Artinya dua hal ini saling berhubungan ya. Anggap saja kita analogikan ya, ancaman itu sebagai apa? Sebagai perbuatan yang akan dilakukan ya. Misalkan contohnya adalah perbuatan apa? Misalkan pencurian ya. Pencurian itu dalam dunia kita sehari-hari itu dapat dilihat sebagai ancaman ya, ancaman pencurian. Sedangkan kerentanan itu apa? Contohnya kerentanan adalah segala hal yang berhubungan dengan misalkan rumah kita ya. Di mana rumah kita itu kan harusnya kita jaga dengan baik ya, jangan sampai ada titik ataupun akses yang dapat dijadikan oleh maling untuk melakukan pencurian. Nah, ketika rumah kita aman, artinya apa? Tidak ada celah, tidak ada kerentanan, maka ancaman yang berupa pencurian itu tidak akan apa? Tidak akan mungkin terjadi. Ya, tidak akan mungkin. Artinya apa? Artinya ancaman pencurian itu tidak akan menjadi risiko bagi rumah kita yang sudah kita jaga dan tidak ada kerentanan di dalamnya. Seperti itu. Nah, di sini melalui kerentanan keamanan, penyerang dapat menemukan jalan ke sistem dan jaringan atau mengekstrak informasi-informasi yang sensitif terhadap aset-aset yang ada. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya kerentanan ini itu akan menjadi pintu masuk bagi para penyerang ya. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam sistem. Dan berikutnya di sini ada beberapa contoh hal-hal yang termasuk jenis dari kerentanan dari keamanan ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan broken authentication yaitu ketika akun yang digunakan untuk proses autentikasi itu disusupi, maka sesi dan identitas pengguna dapat dibajak oleh pelaku jahat ya. Sehingga pelaku jahat itu bisa menyamar sebagai pengguna asli. Ya, berarti ini berhubungan dengan ini ya, akun-akun yang digunakan oleh seseorang untuk masuk ke dalam sistem.
Ketika akun-akun itu sudah disusupi ataupun terekspos misalkan, maka si penjahat itu bisa menggunakan akun-akun yang sudah disusupi atau sudah dikompromis itu apa? Untuk menyamar sebagai pengguna asli. Sehingga si penjahat itu bisa masuk ke dalam sistem dan bisa melakukan hal apapun sesuai dengan role yang dimiliki oleh si akun tersebut. Dan ini harus diperhatikan ya, diperhatikan untuk bagi setiap orang ataupun organisasi yang mempunyai akun-akun yang berhubungan dengan sistem yang ada. Yang kedua, itu disebut dengan apa? Disebut dengan SQL injection, ya. Ini berhubungan dengan SQL itu berhubungan dengan database ya. Sebagai salah satu kerentanan keamanan yang paling umum, injeksi SQL atau SQL injection itu mencoba apa? Mencoba untuk mendapatkan akses ke konten database melalui apa? Melalui injeksi kode-kode yang berbahaya, ya. Terutama misalkan contohnya yang paling banyak itu adalah ketika ada sebuah sistem yang berupa website, di mana website itu memiliki data-data yang disimpan dalam database, maka si pelaku itu bisa menggunakan injeksi kode-kode berbahaya yang berhubungan dengan sintak SQL untuk apa? Untuk mendapatkan akses ke dalam database. Nah, ketika injeksi SQL itu berhasil, maka hal itu akan memungkinkan penyerang untuk mencuri data-data yang sensitif, ya misalkan akun, email, password, dan lain sebagainya. Dan juga bisa apa? Bisa memasukkan identitas dan berpartisipasi dalam kumpulan aktivitas berbahaya yang lainnya. Ya. Sehingga di sini perlu ini ya ketika ada sebuah perusahaan mempunyai sistem yang memiliki yang menggunakan database dan lain sebagainya, itu juga perlu menjadi perhatian ya terkait dengan vulnerability yang berupa SQL injection ini. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah tentang security misconfiguration, yaitu semua komponen sistem keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang karena kesalahan konfigurasi. Ya, maka di sini harus diperhatikan ya, kalau kesalahan konfigurasi itu berarti pada bagian apa? Bagian implementasi. Ya, implementasi keamanan itu harus diperhatikan baik-baik ya, harus ada dokumentasinya. Dan setiap konfigurasi yang ada harus dikonfigurasi dengan sebaik mungkin. Jangan sampai nanti karena kesalahan konfigurasi itu menjadi celah, menjadi kerentanan dari sistem kita, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh si penjahat ya, untuk apa? Untuk mengeksploitasi untuk masuk ke dalam sistem kita. Kemudian contoh yang berikutnya adalah yang disebut dengan cross-site scripting ya. Ini mirip dengan SQL injection ya. Kalau SQL injection tadi kan menggunakan menginjek atau memasukkan kode-kode jahat untuk apa? Untuk mendapat akses ke dalam database ya. Kalau yang cross-site scripting, kalau ini juga menyuntikkan kode berbahaya ke dalam situs web ya. Kalau tadi itu ingin mengakses langsung database-nya, tapi kalau yang cross-site scripting ini adalah menyuntikkan kode berbahaya ke dalam situs ya, di tampilan sebuah website ya. Sehingga di sini dapat dikatakan serangan cross-site scripting ini menargetkan pengguna situs website ya, bukan situs web itu ya. Yang menjadi target adalah penggunanya. Di mana beberapa pengguna itu ada yang menempatkan informasi pengguna yang sensitif pada risiko pencurian, misalkan untuk apa? Untuk pencurian data dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada juga cross-site request forgery ya, atau pemalsuan request pada website ya. Cross-site request forgery ini terjadi saat situs web, email, ataupun program berbahaya menyebabkan browser pengguna itu melakukan tindakan yang tidak diinginkan di situs terpercaya yang saat ini diautentikasi oleh si pengguna. Jadi ketika pengguna sudah login ke dalam sebuah sistem yang berbasis website dan ternyata di situ ada ada kode-kode jahat yang dapat digunakan untuk melakukan serangan ini, maka ya bisa jadi tanpa sadar si pengguna itu telah melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh dia, tapi diinginkan oleh penjahat. Ya. Di mana serangan ini akan memaksa browser korban untuk mengirim permintaan HTTP palsu, termasuk cookie, sesi korban, dan informasi autentikasi lain yang secara otomatis disertakan ke aplikasi web yang rentan. Artinya apa? Artinya nanti ketika terjadi serangan seperti ini, maka nanti cookie ataupun sesi korban yang terdapat dalam browser ataupun aplikasi itu akan secara otomatis dikirimkan ke websitenya si penyerang ya.
dengan sebuah link akan dikirimkan oleh penyerang ke korban ketika pengguna mengklik URL tersebut ya saat login ke website aslinya. Sehingga data-data misalkan kayak username sama password itu akan dicuri dari website tersebut ya sehingga si penyerang bisa mendapatkan kredensial dari si pengguna. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan unpatched software, yaitu software yang belum diupdate untuk masalah keamanannya ya. Lah kerentanan aplikasi ini berupa apa? Berupa kerentanan aplikasi yang belum diperbaiki ya, unpatched. Yang memungkinkan penyerang menjalankan kode berbahaya dengan memanfaatkan bug keamanan yang diketahuinya. Seperti itu. Sehingga di sini salah satunya cara untuk menangani ini apa ya? Misalkan ketika kita dalam contohnya dalam penggunaan smartphone kita mempunyai smartphone yang berbasis Android. Biasanya setiap vendor itu pasti akan mengirimkan patch ya atau tambalan yang berubah apa ya? Salah satunya adalah bisa tentang perbaikan keamanan seperti itu. Atau gampangnya adalah berupa update ya, update dari sistem yang sedang kita gunakan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika saat ini tuh ada bug ya, ada error, ada bug, terus itu tidak segera ditangani dan bug itu diketahui oleh penjahat, maka bug itu nanti akan dieksploitasi sehingga bisa digunakan sebagai jalan masuk si penyerang ke dalam sistem kita. Kemudian ada juga yang disebut dengan failure to restrict URL access ya. Kerentanan berikutnya yaitu failure to restrict URL access ya. Misalkan ini akan berhubungan dengan aplikasi yang berbasis website ya. Jika aplikasi Anda gagal membatasi akses URL dengan tepat, keamanan dapat diretas melalui teknik yang disebut dengan false browsing ya. False browsing ini bisa menjadi masalah yang sangat serius jika penyerang mencoba mengumpulkan data sensitif melalui browser dengan meminta halaman tertentu atau file data. Ya, kenapa? Karena biasanya ketika kita membuat aplikasi berbasis web, itu biasanya ketika ingin membuka halaman, itu pertama kali yang dicek apa? Yang pertama kali dicek adalah hak akses ya. Apakah pengguna ketika ingin mengakses sebuah halaman itu adalah punya hak akses atau tidak? Kalau tidak, maka otomatis harusnya si pengguna itu tidak bisa mengakses halaman tersebut. Ya. Nah, di sini ketika misalkan ada kelalaian ataupun tidak bisa URL itu hak aksesnya belum di setting sebagus mungkin sehingga yang seharusnya hanya orang-orang saja yang berhasil yang punya akses yang bisa membukanya, tapi karena mungkin lupa atau bagaimana, hal itu bisa menjadi jalan untuk si penyerang untuk mendapatkan data-data yang penting di situ. Kemudian kerentanan yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan weak credential ya. Penyerang dapat menggunakan kamus ataupun serangan brute force untuk mencoba menebak kata sandi yang lemah yang kemudian dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem jaringan. Artinya apa? Artinya salah satu kerentanan dalam sistem itu ada yang berhubungan dengan lemahnya kombinasi dari username dengan password yang dimiliki oleh si pengguna. Kenapa? Karena ketika ada seorang pengguna itu menggunakan password yang mudah ditebak, maka itu bisa menjadi celah bagi si penyerang untuk masuk ke dalam sistem kita. Dengan cara apa? Dengan cara bisa menggunakan serangan brute force ya, menggunakan semua kombinasi huruf, angka dan sebagainya untuk menebak password yang ternyata passwordnya itu masih password yang masih gampang ditebak ya, misalkan menggunakan tanggal lahir ataupun nama ibu dan lain sebagainya, contohnya seperti itu. Sehingga salah satu cara untuk menangani adalah ketika kita membuat password harus dibuat seribet mungkin lah. Memang ketika kita punya password yang ribet ya memang kita juga ribet juga untuk menghafalkannya. Tapi kalau itu demi keamanan ya itu ya tetap harus dilakukan seperti itu. Kemudian jenis kerentanan yang berikutnya adalah malicious insider ya. Seperti apa? Seorang karyawan atau vendor yang mungkin memiliki akses ke sistem penting Anda itu dapat memutuskan untuk mengeksploitasi akses mereka untuk mencuri atau menghancurkan informasi atau mengganggu sistem.
Artinya apa? Artinya ini kerentanan berasal dari dalam ya, berasal dari orang-orang dalam. Ya bisa jadi ya si pengguna sistem itu sendiri yang mungkin ya contohnya mungkin dendam dengan perusahaan karena gajinya nggak dinaikkan sehingga dia ketika dia punya akses kemudian dia malah melakukan kejahatan di situ ya. Atau bisa juga apa? Vendor yang membuat sistem kita. Ya, bisa jadi itu juga bisa jadi itu sebagai apa? Sebagai kerentanan, ya. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu ketika punya niat maka bisa melakukan kejahatan dengan apa? Dengan menggunakan hak akses yang dimilikinya. Kemudian ada juga yang disebut dengan zero day and unknown method, ya. Zero days ini adalah kerentanan perangkat lunak tertentu yang diketahui oleh penjahat, tetapi tidak ada perbaikan yang tersedia dan seringkali disebabkan oleh bug yang belum dilaporkan ke vendor sistem yang rentan tersebut. Artinya apa? Artinya zero day itu memang dari pengguna vendor pun juga belum tahu ya, tidak tahu bahwasanya ada sebuah bug di mana bug itu ketika ditemukan itu bisa dieksploitasi oleh si penjahat. Sehingga ketika terjadi eksploitasi maka ya si pengguna atau vendor itu tidak tahu apa-apa karena memang sebelumnya belum ada informasi atau belum berpengalaman dalam menangani hal tersebut. Dan ini sudah secara umum memang menjadi kerentanan dalam sebuah keamanan. Kemudian contoh kerentanan terakhir dari kerentanan dalam keamanan adalah insecure cryptographic storage, ya. Di sini penyimpanan kriptografi yang tidak aman adalah kerentanan umum yang muncul ketika data sensitif itu tidak disimpan dengan aman. Artinya apa? Ini berhubungan dengan apa? Dengan proses pengamanan dari penyimpanan data kita. Ya. Akun pengguna, kemudian informasi profil, detail kesehatan, informasi kartu kredit dan lain sebagainya itu menjadi informasi data sensitif dari sebuah situs website misalnya. Dan data ini akan disimpan ke dalam database aplikasi. Nah, ketika data ini disimpan secara tidak benar dan dengan tidak menggunakan enkripsi yang baik, maka data ini akan apa? Akan rentan terhadap penyerang, ya. Sehingga ketika memang kalau kita mempunyai atau dalam sistem sebuah perusahaan itu mempunyai data yang sangat penting, kemudian disimpan dalam database ataupun tempat penyimpanan tertentu, maka itu harus diamankan, ya. Misalkan dengan apa? Dengan cara menggunakan kriptografi. Agar apa ya? Agar data itu tidak bisa diakses oleh sembarangan, ya, oleh sembarang orang dan bisa menjadi lebih aman. Itulah contoh dari security vulnerabilities, ya. Dan kemudian tadi kita sudah membahas tentang threat dan vulnerability. Maka ketika kita berhubungan dengan dua hal itu, maka kita juga tidak akan lepas dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya exploit. Kenapa? Karena di sini ya, eksploitasi adalah langkah selanjutnya dalam buku pedoman penyerang setelah menemukan kerentanan. Jadi setelah si penyerang ataupun penjahat itu menemukan kerentanan, maka hal berikutnya yang akan dilakukan oleh si penyerang adalah akan melakukan eksploitasi terhadap apa? Terhadap aset yang ditargetkan. Sebuah exploit itu dapat diartikan sebagai apa? Sebagai kode atau teknik serangan tertentu yang menggunakan kerentanan untuk melakukan apa? Untuk melakukan serangan atau mendapatkan akses yang tidak sah dari aset yang ditargetkan, ya. Jadi tadi kerentanan itu sebagai langkah yang akan dilakukan, kemudian exploit ini adalah kode ataupun tekniknya ataupun berupa apa? Berupa alatnya, ya. Jadi exploit itu berupa alat, kemudian kerentanan atau threat itu sebagai panduan langkah-langkahnya, dan vulnerability itu sebagai pintu masuknya. Sehingga dengan kombinasi tiga ini maka si penyerang itu bisa apa? Bisa melakukan serangan ataupun mendapatkan akses tidak sah dari sistem ataupun aset yang ditargetkan. Nah, di sini seperti yang saya bilang bahwasanya kerentanan adalah pintu awal dan exploit adalah sesuatu yang menggunakan pintu tersebut untuk apa? Untuk melakukan serangan. Ya, serangannya berupa apa ya? Berupa ini ya, threat ataupun ancaman yang cocok untuk kondisi yang sudah ada di situ. Contohnya di sini contoh hubungan antara vulnerability dengan exploit, ya. Misalkan contoh satu, ya. Kerentanannya apa? Kerentanan yang ada apa? Misalkan di sini
kerentanan yang ada adalah Anda tidak melakukan pembaruan dari plugin yang ada di dalam WordPress, ya, di mana plugin itu terhadap kode errornya atau ada bugnya. Maka di sini eksploitasi yang bisa dilakukan apa? Seorang hacker dapat menggunakan menggunakan kerentanan tersebut untuk apa? Untuk melakukan serangan apa? Serangan ethical injection. Ya, untuk apa? Untuk masuk ke dalam sistem website yang menggunakan WordPress, di mana di situ terdapat kerentanan berupa apa? Berupa plugin yang ada bugnya, tapi belum diupdate, belum diperbarui oleh penggunanya. Kemudian contoh yang kedua adalah misalkan vulnerability-nya apa? Misalkan seorang admin website itu mempunyai password yang lemah, ya, dan tidak kompleks. Maka ini kan juga termasuk sebuah kerentanan. Sehingga hal itu dapat dieksploitasi dengan cara apa? Dengan cara menggunakan cracker tool, ya. Untuk apa? Untuk melakukan untuk membuka ataupun untuk mencari password yang digunakan oleh si admin. Ketika sudah diketahui, maka hal itu bisa digunakan oleh si penyerang untuk mengontrol website yang sudah disusupi. Oke, contoh yang ketiga, misalkan ada sebuah kerentanan, ya. Kerentanannya apa? Misalkan di sini ada sebuah website, ya, di mana website itu terdapat area di mana area tersebut memperbolehkan seseorang ataupun pengguna untuk apa? Untuk mengunggah file-file yang belum divalidasi, ya, tanpa adanya filter dan tidak adanya limit. Sehingga artinya apa? Artinya setiap pengguna itu bisa mengunggah file apa saja ke dalam sistem yang ada di dalam websitenya. Maka ini juga termasuk sebuah kerentanan. Kenapa? Karena hal ini dapat dieksploitasi oleh si hacker. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan si hacker itu bisa mengunggah sebuah file di mana file itu terdapat kode-kode yang dapat dieksekusi, sehingga dengan eksekusi kode itu si penyerang ataupun si hacker bisa mendapat akses ke dalam websitenya, bahkan sampai ke dalam database-nya. Misalkan contohnya adalah program backdoor dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini ya terlihat ya bahwasanya ada hubungan jelas antara vulnerability dengan exploits di sini. Nah, di sini bagaimana cara si penyerang itu menargetkan kerentanan-kerentanan yang ada, ya. Misalkan di sini ketika si penyerang sudah mengetahui ada kerentanan dalam sebuah sistem, maka si penyerang bisa membuat exploit, ya. Entah itu kode ataupun perangkat atau tools untuk apa? Untuk menargetkan kerentanan dari sebuah aplikasi yang ada. Kemudian exploit itu bisa dimasukkan atau dikirimkan melalui file yang dikirim melalui email ataupun melalui website yang sudah disusupi, ataupun bisa menggunakan model social networking site di sini. Atau bisa juga exploit tadi itu langsung ditargetkan ke server yang sudah diketahui kerentanannya. Atau bisa juga exploit itu dimasukkan ke dalam sistem, ya, secara langsung, ya. Sehingga ketika exploit itu sudah toolsnya atau kejahatan sudah masuk dalam sistem, maka nanti si penyerang itu sudah bisa mengeksploitasi sistem-sistem yang ada di sini. Bahkan di sini yang berhubungan dengan exploit sekarang itu sudah menjadi dalam tanda kutip sebuah pekerjaan, ya. Maka di sini muncul yang namanya exploit as a service. Artinya apa? Artinya di luar sana ada beberapa kelompok, ya, mungkin individu ataupun organisasi di mana mereka itu membuat tools yang berupa exploit, ya, di mana exploit ini itu bisa dijadikan sebagai jasa. Sehingga ketika ada
ketika developer tuh membuat sebuah exploit kemudian itu ditawarkan dan ternyata di sini misalkan ada kliennya, ada beberapa orang yang menyewa untuk menggunakan exploit tersebut, maka hal itu bisa menjadi apa? Menjadi sebuah ini ya, mata rantai ini ya, pekerjaan, tapi pekerjaan yang jahat ya. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat di sini ya, misalkan di sini ada target ya, target kemudian target itu misalkan setelah tidak sengaja mengunjungi website yang sudah disusupi ya. Dan di website yang disusupi ini ternyata ada banyak sekali apa sudah ada apa ketika masuk kemudian si korban ini akan apa? Akan diarahkan ke mana? Ke website, ke URL yang memang di situ sudah ada exploitnya. Nah, nanti di sini di dalam website yang sudah disusupi itu ternyata sudah ada exploit pack-nya yang dikembangkan oleh si developer. Sehingga di sini ternyata di sini data-data ini banyak sekali diminati oleh orang-orang tertentu. Ya, misalkan di sini ada empat klien ya. Di mana 4 klien ini dia itu akan apa? Akan menginjek atau menanamkan malware di website yang sudah disusupi ini ya. Setelah apa? Setelah dia melakukan apa? Setelah dia melakukan pembayaran ya. Pembayaran kepada siapa? Ke ini ya, ke organisasi ataupun kelompok ataupun orang yang sudah membuat exploit-nya. Seperti itu. Makanya di sini ketika berhubungan dengan ketika sebuah organisasi ataupun kita ketika membuat sebuah sistem atau mempunyai sebuah sistem itu makanya harus diperhatikan baik-baik ya, terutama dengan apa? Dengan hal yang berhubungan dengan celah-celah kerentanan yang ada di dalam sistem kita ya. Jangan sampai ketika kita tidak aware terhadap sistem yang kita miliki, artinya kita tidak mau berusaha untuk mencari celah-celah apa saja yang ada, maka ya itu bisa jadi nanti celah-celah yang ada itu bisa ditemukan oleh si penjahat dan itu bisa digunakan sebagai pintu masuk untuk melakukan penetrasi ataupun eksploitasi terhadap aset-aset ataupun data-data yang kita miliki. Oke, itu adalah sedikit materi tentang security vulnerability. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.